Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum lam. Kita akan bahas tentang hukum lam yang maaf. Kita pada kali ini akan membahas tentang hukum idgham shaghir. Yang mana nanti berkaitan dengan idgham shaghir ini nanti ada paling tidak ada 4 topik. Ada 4 topik. Yang pertama idgham mutamasilan, mutaqariban, mutajanisan dan mutabaidan. Ini. Apabila nanti tidak selesai semua nanti kita sambung ya. Yang untuk yang pertama kita langsung masuk ke pembahasan tentang idgham mutamasilan. Ini berkaitan dengan idgham mutamasilan ini yang dimaksud adalah nanti ketika ada 2 huruf yang memiliki kecocokan atau kesamaan dalam hal makhraj dan sifat ya. Misal sebagai contoh adalah 2 huruf mim ya, yang saling bertemu ya. Nanti seperti dalam walakum maka sabtum, walakum maka sabtum, misal mim matinya kum dengan ma kasabtum ini saling bertemu, maka ini maksudnya mutamasilan. Kenapa dikatakan mutamasilan? Karena antara mim ini sama mim mati ini bertemu dengan huruf mim yang berharokat alias huruf yang sama. Dengan kata lain nanti berkaitan mutamasilan ini apabila ada 2 huruf yang saling bertemu, sedang huruf pertama dan kedua adalah huruf yang sama maka ini disebutkan mutamasilan. Termasuk nanti ya wakul la ya, wakul la ajib misal ini kul lam mati bertemu lam ini juga masuk mutamasilan. Berkaitan dengan mutamasilan ini berkaitan dengan idgham mutamasilan ini hukum bacaannya menurut pandangan ilmu tajwid ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah idgham mutamasilan shaghir, mutamasilan kabir dan mutamasilan mutlak. Ya. Nah, adapun pengertian masing-masing pertama adalah al mutamasilan shaghir. Pengertian mutamasilan shaghir ini apabila ada 2 huruf yang sama bertemu, sedangkan huruf yang pertama ini berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat fathah kasrah atau dhammah lah, menyana harokat. Nah, kemudian huruf pertama yang mati ini dimasukkan ke huruf yang kedua ya. Dimasukkan ke huruf yang kedua dengan pemasukan yang sempurna dan lebur sehingga seolah-olah terlihatnya bahwa dia adalah satu huruf yang bertasdid. Misal misal kalimat min di situ ada nun mati bertemu dengan kata berikutnya nikmatin, sehingga ini dibaca min nikmatin, mutamasilan shaghir. Nah, ya. Terus begitu juga misal fakul nadrib ya, nadrib ini bak mati kemudian bi ngasoka ketemu dengan ba, berarti bak mati bertemu dengan ba ya, idrib bi ngasokal hajar, sehingga seolah ketika dalam bacaan ini seolah hanya ada bak satu yang bertasdid. Ini mutamasilan. Adapun pemberian nama bahwa itu yang dengan nama idgham mutamasilan shaghir ya. Ini karena bahasa itu ditimbulkan adanya 2 huruf yang bertemu, sedang huruf pertama mati dan huruf kedua berharokat. Dengan kata lain itu disebut mutamasilan shaghir atau selain shaghir. Nanti perbedaan yang menyolok adalah pokoknya ketika huruf pertama ini berharokat sukun, sedangkan huruf kedua adalah harokat fathah atau kasrah atau dhammah, maka dia disebut mutamasilan shaghir. Nah, hukum berkaitan dengan mutamasilan shaghir ini ya, nanti ada beberapa perincian ya. Tapi yang jelas berkaitan itu mutamasilan shaghir ini harus diidghamkan. Maksudnya kita wajib mengidghamkan huruf pertama yang mati ke huruf kedua yang berharokat. Nah, ini tidak boleh tidak diidghamkan.
Namun begitu nanti ada kalanya huruf ya yang sama bertemu tidak boleh diidghamkan apabila ditemukan salah satu dari beberapa sebab. Dengan kata lain, kita ada huruf yang pertama mati bertemu dengan huruf yang sama yang berharokat, ini ada kalanya tidak diidghamkan dengan catatan pertama. Ya, huruf yang pertama ya, nanti huruf yang pertama dari dua huruf tadi bukan huruf ha sakit ya, huruf ha sakta, ha yang berharokat sukun yang disebut ha sakit ya. Ini seperti dalam contoh surat Al-Haqqah ya, di sana halakangani maliyah halakangani sultaniyah. Di maliyah ini hanya disebut ha sakit sehingga mati ya, tidak boleh dimasukkan ke kata halaka. Ini ya, ini ya. Nah, berkaitan dengan halaka, maliyah, halaka. Ini Imam Hafiz membacanya dengan membaca dengan sakit ya, dengan berhenti sejenak ya. Jadi waqaf ya, dengan tanpa mengambil pengambil nafas ya, jadi halakani maliyah, halakani sultaniyah misalnya. Suci keluar. Misalnya ini Imam Hafiz. Ya. Sedangkan selain Imam selain Imam Hafiz ya, ini ada yang mengidghamkan ya, dan ada yang mengidharkan. Kita lanjut ya. Nah, terus kemudian yang kedua, supaya itu mutamasilen shaghir ini tidak dibaca idgham. Yang kedua, huruf pertama dari dua huruf itu bukan huruf mad. Dengan kata lain, jika ada huruf mati, misalnya wawu mati bertemu dengan wawu yang berharokat, maka dalam hal ini ya, tidak boleh diidghamkan. Sehingga dalam contoh misalnya alladzina amanu di situ ada wawu mati dan kata berikutnya wa ngamilu sholihah ya, misal. Ini. Ya, maka dalam contoh itu tidak boleh diidghamkan, sehingga tetap dibaca alladzina amanu wa amilu. Wawu mati tidak boleh dimasukkan ke wawu, karena kalau diidghamkan maka menjadi hilang bacaan madnya. Satu. Yang kedua, dalam contoh ya, alladzi yuwaswisu, alladzi ini ada ya mati yang bertemu dengan ya berharokat dhamma iu. Alladzi yuwaswisu ini alladzi tetap dibaca mad. Ini berkaitan dengan idgham shaghir. Yang kedua, kita masuk kepada idgham mutamasilen, kepada mutamasilen kabir. Yang dimaksud dengan mutamasilen kabir ini berkaitan dengan mutamasilen sama, yaitu bertemunya dua huruf yang sama. Nah, kabir atau tidaknya ini perbedaannya jika huruf yang pertama berharokat bertemu dengan huruf yang sama yang berharokat. Ini maka disebut idghamnya atau mutamasilennya mutamasilen kabir ya. Sehingga dalam contoh nanti ketika ada mim mati atau saya ulangi, mutamasilen kabir ini misal ada mim, huruf mim yang berharokat bertemu dengan mim ya, yang berharokat juga, maka ini masuknya kepada mutamasilen kabir. Dalam contoh misal kita lihat surat Al-Fatihah ya, di situ setelah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, terus kemudian Ar-Rahmanir-Rahimi tulisannya. Kemudian setelah itu ada Maliki Yaumiddin. Nah, apabila kita mewasolkan, ini berarti Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki, mim kasroh bertemu dengan mim fathah. Ini idgham kabir. Ya, idgham kabir. Pokoknya catatannya idgham kabir ini apabila ya, ada dua huruf yang sama dan keduanya sama-sama memiliki harokat, saling bertemu, maka idgham kabir ini nanti. Nah, berkaitan idgham kabir ini ya, idgham atau mutamasilen kabir ini ya, kenapa disebut dengan atau diberi nama dengan mutamasilen kabir ya, karena
bacaan yang semacam ini tidak banyak ditemukan dan tidak banyak terjadi di dalam Al-Quran. Dan harokat pada huruf itu juga jauh lebih banyak daripada yang sukun. Ya. Dengan kata lain, ya, bahwa ya, untuk kita menemukan huruf bertemunya dua huruf yang sama yang saling ya, berharokat, ini tidak begitu banyak ditemukan dalam Al-Quran. Mungkin contohnya Allah yaj'ala lahum, yaj'ala dalam fathah bertemu lahum dalam fathah, ini dom kabir, ini dom kabir. Nah, adapun hukum idghamnya berkaitan mutamasil dan kabir. Kalau kita melihat Imam Hafiz ini ya, aslinya kalau melihat idghamnya maka seharusnya dimasukkan, tapi Imam Hafiz ya, Imam Hafiz tidak mengidghamkan karena ini akan lebih berat ya, nanti tetap sehingga misal dalam contoh surat Fatihah tadi, tidak, menurut bacaan Imam Hafiz ini tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak boleh. Tetap cara Imam Hafiz ini harus tetap dibaca arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak boleh diidghamkan. Tapi selain Hafiz ini boleh mengidghamkan, sehingga selain Imam Hafiz boleh membaca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sehingga kita alayyaj'ala lahum, ini boleh dibaca alayyaj'al lahum. Ini selain Imam Hafiz, tapi Imam Hafiz tidak boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah mutamasilain mutlak. Yang disebut mutamasilain mutlak ini adalah bertemunya dua huruf yang sama, namun huruf yang pertama ini harokat, sedangkan huruf yang kedua ini sukun atau mati. Coba Anda lihat nanti kata sobabna, tulisannya sod, ba, fathah, ba mati, dan nun fathah alif. Sobabna. Nah, ini mutamasilan mutlak. Ya. Ini, atau mam nun, mim fathah bertemu dengan mim mati. Mamnun. Ini mutlak. Jadi kembali lagi, kapan dia mutamasilan sohir, kabir maupun mutlak? Dan catatannya jika sohir maka bertemunya dua huruf ini dengan catatan huruf yang pertama berharokat, yang huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Jika mutamasilan kabir maka huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat. Jika mutamasilan mutlak maka catatannya atau perbedaan yang paling pokok adalah huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun. Ya. Adapun alasan pemberian jadi pemberian nama daripada mutamasilan mutlak ini ya, ini karena bacaan ini tidak dibatasi dengan adanya idgham kabir maupun idgham sohir. Ya. Ada yang dengan kata lain tidak dikategorikan pada mutamasilan kabir maupun mutamasilan sohir yang ini. Yang ciri khasnya adalah dua huruf itu sama memang karena itu mutamasilan, namun huruf yang pertama berharokat dan huruf yang kedua ini sukun. Sukun. Hukum bacaannya berkaitan dengan mutamasilan mutlak, hukum bacaannya ini ya harus dibaca idhar. Seluruh imam qiraah 7 ahli ya qiraah sab'ah ini sepakat bahwa ya, mutamasilan mutlak ini harus dibaca idhar. Dengan kata lain, dua huruf yang sama ini semuanya harus dibaca jelas. Oleh sebab itu tidak boleh ana sobna atau ana sobbana, tidak boleh. Tetap harus dibaca ana sobabna, sobabna.
mamnun, fathah juga berakat. Ini berkaitan dengan idgham mutamasilen ya. Idgham mutamasilen baik yang shagir, kabir maupun yang mutlak. Nah, adapun dalil yang menjadi penguat kita ambil dari kitab Tuhfatul Atfal karya Muhammad bin Sulaiman Al-Jamzuri. Dalam Tuhfatul Atfal bisa disebutkan ya, inna fi sifati wal mikharij ittafaqa harfan al-mislani fihi ma'ahaq. Jika ada dalam sifatnya ini makhraj ya, jika ada dalam sifat-sifat dan makhrajnya ini sepakat cocok ittafaqat, maka harfani, maka huruf itu adalah dua huruf fal mislani yang saling sama. Maksudnya apabila ada dua huruf yang saling bertemu antara huruf pertama dan huruf kedua, ini sifatnya, segi makhrajnya ini sama ya, maka huruf itu disebut huruf mutamasilen. Ini pertama. Yang kedua adalah mutaqariban. Kaitan itu shagir, itu yang shagir, yang pertama mutaqariban. Yang disebut dengan mutaqariban di sini adalah yang paling penting adalah bertemunya dua huruf ya, atau bertemunya dua huruf pertama dengan huruf kedua ini berdekatan makhraj dan sifatnya. Nanti ya, bisa jadi nanti yang berdekatan hanya makhrajnya, sifatnya tidak, dan bisa jadi yang berdekatan hanya sifatnya saja tapi makhrajnya tidak berdekatan. Yang jelas ketika ada dua huruf yang saling bertemu memiliki nilai kedekatan, salah satu dari dua kedekatan makhraj ataupun sifat, atau kedekatan dua-duanya, atau kedekatan salah satu dari duanya, maka itu disebut dengan huruf mutaqariban ya. Yang pertama dari huruf mutaqariban atau mutaqariban yang pertama ini adalah dua huruf yang bertemu yang berdekatan makhraj dan sifat. Nanti ada huruf antara huruf pertama dengan huruf kedua ini memiliki kedekatan dalam hal makhraj dan kedekatan dalam hal sifat ya. Nah, berkaitan dengan idgham mutaqariban yang pertama, yaitu yang berdekatan makhraj dan sifat. Ini kita ambil saja sebagai contoh adalah huruf zal ya, zal kakangnya dal yang bertemu dengan huruf za. Ini makhraj dan sifatnya saling berdekatan, tapi bukan berarti sama, ada berdekatan, sehingga tidak boleh huruf zal kita baca za, ini tidak boleh ya. Oleh sebab dalam contoh nanti penggalan ayat wa il zayyana. Wa il zayyana, wa il ini ada zal mati, zayyana ada huruf za yang dan sebagainya. Nah sekarang pembagian idgham mutaqariban ya. Untuk yang pertama yaitu mutaqariban yang huruf yang memiliki dekat atau dua huruf yang saling berdekatan makhraj dan sifatnya. Ini yang pertama. Ini nanti ada huruf mutaqariban shaghir. Mutaqariban shaghir. Berkaitan mutaqariban shaghir ini kita ambil contoh soalnya bertemunya huruf ta ya, huruf ta titik 2 dengan huruf sa yang titik 3 ya. Seperti dalam contoh penggalan ayat kazabat ya, ini ketemu ta mati bertemu dengan sa, kazabat samud ya. Ini idgham shaghir. Nah berkaitan idgham shaghir ini atau dalam contoh tak mati bertemu sa, kadzabat samud, ini boleh dibaca kadzabat samud. Nah ketika kadzabat samud ini nanti disebut sebagai hukum idgham mutaqariban shaghir ya. Ini dengan kata lain
Dengan kata lainnya disebut dengan mutaqariban shaghir adalah hukum mutaqariban. Nah, ini terjadi jika antara kedua huruf yang memiliki kedekatan sifat dan kedekatan makhraj ini, yang pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat fathah, ya, dan saling bertemu, maka ini disebut idgham mutaqariban shaghir. Yang kedua mutaqariban kabir. Mutaqariban kabir ini adalah mutaqariban yang seperti terjadinya yang bertemunya huruf yang memiliki kedekatan. Sebagai contoh adalah huruf qaf dengan huruf kaf. Huruf kaf ya. Ini seperti contoh ya, penggalan ayat min fawqikum ya. Kata min fawqikum ya. Nanti ini ya, kata min fawqikum jadi kata min fawqikum ini memiliki kedekatan ya antara qaf dengan kaf ya. Ini kan sama. Sedangkan yang pertama adalah huruf qafnya ini memiliki harokat dan huruf kaf juga berharokat. Ya. Antara huruf qaf dengan huruf kaf ini sama-sama berharokat, maka disebut dengan kabir. Ya. Adapun apabila bertemunya dua huruf ini, ya, apabila bertemunya dua huruf yang memiliki kedekatan makhraj maupun sifat ini, jika huruf yang pertama berharokat, jika huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua ini berharokat, ya, misal nakhluqkum ya, misal ya, maka nakhluqkum kami qafnya mati huruf kaf. Nah, ini masuk ke kabir ya, masuk ke shaghir ya. Nah, yang ketiga sebelumnya ya, nanti berkaitan dengan itu mutaqariban kabir ini ya, menurut sebagian ahli qiraah ya, yaitu huruf yang pertama yang memiliki kedekatan makhraj dan sifat ini diidghamkan kepada huruf yang kedua yang sama. Huruf yang kedua yang berdekatan itu, sehingga dalam contoh min fawqikum ini menurut sebagian ahli qiraah ada yang membolehkan membaca idgham dimasukkan berarti min fawqum ini, dan ada yang Imam Hafiz ini tidak mengidghamkan, tetap harus dibaca qafnya harus kasrah, harus dibaca min fawqikum. Idgham kabir. Sekarang mutaqariban mutlak. Yang disebut mutaqariban mutlak ini seperti terjadinya kedekatan atau bertemunya huruf yang saling berdekatan antara huruf ta dengan huruf sa ini ya, seperti dalam contoh penggalan ayat wala yastasnun. Yastasnun ini kalau lihat hurufnya ya, sin, ta, ta-nya berharokat fathah, sa kakangnya ta ini berharokat sukun, tasnun ya, al-qalam misalnya. Nah, antara huruf ta dengan huruf sa ini tidak boleh saling didhomkan. Kenapa? Karena yang berharokat adalah huruf yang pertama. Jika huruf pertama yang mati dan huruf yang kedua yang berharokat ini boleh didhomkan, masuknya ke hukum bacaan idgham shaghir ini ya, misalnya. Tadi dengan catatannya masih sama, yaitu bahwa mutaqariban shaghir, mutaqariban kabir atau mutaqariban mutlak. Perbedaan yang paling menonjol pertama, jika mutaqariban shaghir maka bertemunya dua huruf yang saling berdekatan sifat maupun makhraj. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Tapi jika bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj maupun sifat, tapi antara keduanya sama-sama berharokat, tidak ada yang sukun,
maka maka dia kabir. Tetapi jika ada dua huruf yang saling berdekatan, sifat maupun makhraj, yang saling bertemu, tapi huruf yang pertama berharokat dan huruf yang kedua ini sukun, maka ya, ini dimaknai mutlak. Nah, berkaitan mutaqariban mutlak ini, ulama sepakat, ulama ahli qiraah khususnya Imam Syafi'i sepakat bahwa tidak boleh diidghamkan. Ya. Oleh sebab itu berkaitan hukum bacaan mutaqariban ini, ya, nanti menurut pandangan Imam Hafiz maka harus dibaca jelas. Ya. Maksudnya bahwa ya, huruf-huruf yang memiliki kedekatan makhraj dan sifat tidak boleh diidghamkan, sehingga harus harus dibaca jelas. Ini apabila antara kedua huruf ini sama-sama berharokat, baik fathah atau maupun kasrah. Akan tapi apabila antara kedua huruf yang memiliki segi kedekatan makhraj maupun sifat ini huruf pertama mati sedang huruf kedua berharokat, maka Imam Hafiz pun membolehkan untuk mengidghamkan. Ya. Namun apabila huruf-huruf mutaqariban ini sama-sama berharokat, Imam Hafiz tidak mengidghamkan. Lebih-lebih apabila huruf yang memiliki kedekatan ini, huruf pertama berharokat dan huruf kedua ini huruf kedua adalah sukun, maka tidak boleh. Ya. Kesimpulannya berkaitan dengan ini, jika dua huruf yang memiliki kedekatan makhraj saling bertemu, yang pertama mati, yang kedua berharokat, maka dia masuk mutaqariban shaghir. Jika ada dua huruf yang memiliki kedekatan makhraj dan sifat saling bertemu, tetapi huruf pertama dengan huruf kedua sama-sama berharokat, maka dia mutaqariban kabir. Jika ada dua huruf yang memiliki kedekatan makhraj dan sifat, huruf pertama berharokat, huruf kedua mati, maka ini disebut mutlak. Jika shaghir, Imam Hafiz mengidghamkan. Jika kabir, Imam Hafiz tidak mengidghamkan. Jika mutlak, Imam Hafiz membaca dengan bacaan yang jelas. Oleh huruf itu harus dibaca jelas. Ini berkurang jadi 43 tadi 47. Nih. Oleh sebab itu dalam pandang Imam Hafiz, apabila ada bacaan nanti kul robi, ini kul robi lamnya mati, rohnya fathah, ya, ini dibaca kurrobi, ya, kurrobi. Alam nahlukkum, ini Imam Hafiz mengidghamkan menjadi alam nahlukkum, ya, alam nahlukkum, ini ya Imam Hafiz dan juga yang lain, ya. Tetapi apabila nanti bal rona, kecuali Imam Hafiz dalam kata bal rona yang ada dalam surat Mutaffifin, ini Imam Hafiz memang membaca dengan saktah sehingga tidak boleh, menurut Imam Hafiz tidak boleh dibaca bal rona, tapi bal rona. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua nanti huruf-huruf yang berdekatan makhraj namun sifatnya berbeda. Ya. Berkaitan dengan huruf mutaqariban, ya, huruf yang berdekatan, ya, tapi yang berdekatan hanya segi makhraj dan bukan sifat. Ini juga nanti dibagi tiga, adanya shaghir, kabir dan mutlak, ya, dan mutlak, gitu, ya. Okay. Kira-kira sementara itu dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.